Baik, berikutnya kita akan masuk ke penurunan titik beku. Tadi kan ada kenaikan titik didih. Sekarang penurunan titik beku. Simbolnya apa? Penurunan ya. Kenaikan penurunan itu delta, titik beku itu freezing point atau TF. Nah, sebenarnya kalau secara analogi itu sama aja ya. Mirip-mirip sih sebenarnya. Sama titik didih. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya, ada yang namanya diagram fasa. Nah, kalau misalnya suatu larutan normal-normal aja, dia itu nggak terjadi perubahan apa-apa kan di diagram fasanya. Maksudnya lurus-lurus aja seluruh si awal mulanya kan gambarnya kayak gini ya. Nah, gini. Tapi setelah masuk senyawa volatil sebagai zat larut itu, ketika dalam fasa larutan ada perubahan mana sih teh? Perubahannya itu ini bisa dibuat. Nah, udah terbentuk di sini ada garis baru ya. Garis kedua yang mana menunjukkan apa? Menunjukkan adanya delta di sini ya, ada selisih gitu. Untuk ini kan fasenya S ya di sini. Ini larutan. Terus yang di bawah sini adalah fase. Sebenarnya tadi bentuknya lebih kayak gini sih, lebih ke sini ya. Tapi udah. Ini diserahkan saja. Ada lagi fase di sini tuh tekanan uap. Bukan uap air, bukan tekanan uap. Fase uap air, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di yang larutan aja ya, kan kita sedang bahas larutan di sini. Nah, ketika larutannya dibekukan, dia tuh ada selisih ke kiri. Semakin ke kiri, di sini kan diagramnya terhadap suhu ya, di bawah suhunya tuh. Ini suhu ya, suhu 0 di sini masih 0. Nah, semakin ke kiri berarti makin minus dong, yang artinya ada penurunan titik beku gitu. Kalau misalnya semakin kanan, dia kan di sini ya selisihnya. Maka semakin tinggi, berarti dia tuh adanya harusnya tegak lurus begini tandanya. Kalau semakin kanan berarti adanya apa? Adanya kenaikan titik didih gitu ya. Gitu. Kalau semakin kanan. Sebentar. Nah, ini harusnya tegak sejajar gitu, maksudnya nggak miring kayak gini. Oke, itulah ya secara diagram sudah paham gitu. Sekarang kita akan bahas mengenai penurunan titik beku. Jadi sama juga tadi kan kita juga mengenal adanya ini ya adanya KB. Nah, kalau dalam titik beku itu ada yang namanya KF atau konstanta penurunan titik beku. Definisinya apa? Ya, definisinya itu adalah tetapan di mana menunjukkan penurunan titik beku saat suatu pelarut gitu ya kemasukan ya kayak serem banget kemasukan ada zat terlarut yang masuk dan sifatnya itu non volatil. Jadi penurunan titik beku saat ada zat terlarut non volatil di sini ya yang masuk kayak gitu. Jadi contohnya seperti biasa lah ya, selalu air misalnya ya, konsumsi air, terus ditambahkan zat non volatil lain, contohnya tuh urea, misalnya di sini ditambah ada urea. Nah, ureanya, misalnya ada kan KF air itu nilainya 1,86. Air itu KF-nya ini harusnya efek kecil ya. 1,86 apa? Sama satuannya derajat Celcius per molal. Sekarang air itu titik bekunya kalau di sini 0 ya. Dalam skala atmosfer itu titik beku air atau TF0 air ya. Kita biar ada nolnya nih, biar awal masuknya. Itu tuh 0 derajat Celcius. Nah, terus dimasukkan urea.
ini urea 1 molal misalnya, 1 molal. Maka sesuai dengan tetapan ini ya, dia ada selisih, selisihnya 1,86. Tapi gimana tuh? Ditambah atau dikurang? Ya pasti dikurang karena ini penurunan titik beku. Maka si titik bekunya akan sama dengan titik beku awal airnya dikurang si delta F-nya. Gitu. Delta F-nya berapa? Ya 1,86 ya. Kan ininya cuma 1 mol ureanya. Berarti titik beku yang setelah ada urea masuk itu adalah 0 dikurangi 1,86. Turun jadi minus 1,86 derajat Celcius. Gitu. Titik bekunya semakin dingin ya, semakin bawah. Itu kalau untuk melogikakannya kenapa ya tinggal lihat aja diagram fasanya di sini. Gitu. Semakin berat, jadi karena airnya nggak cuma air doang, jadi kan untuk ngebekuin tuh jadi double ya kerjanya. Harus ngebekuin air dan harus ngebekuin si ureanya, ibaratnya kayak gitu. Sekarang kalau ureanya 2 mol ya mudah aja, tinggal ininya dikali 2 ya, si KF-nya, kayak gitu. Berarti dari situ udah ada hint dong, udah ada, kita tahu kalau misalnya untuk mencari delta freezing point atau delta TF gitu ya, titik beku, itu tinggal KF-nya dikali dengan M. Apa itu M? M itu molalitas ya. Seperti biasa itu mah sama aja seperti yang sebelumnya untuk titik didih juga. Nah, gitu. Hanya nanti berbeda pada eksekusi ketika ditanyakan titik didih. Kalau misalnya titik beku. Kalau misalnya titik didih kan ditambah ya, titik didih yang ada ditambah dengan si deltanya. Tapi kalau misalnya titik beku itu dikurang kayak gitu. Oke, itu aja sih. Selanjutnya kita bisa langsung aja kalian masuk contoh soal sekalian di sini. Contoh soal ada diketahui 6 gram urea, jadi massa urea sama nih urea. Massa urea 6 gram. Terus dilarutkan ke dalam 200 gram air, massa air, berarti air ini sebagai pelarutnya, kan ada kata-kata dilarutkan. Terus airnya 200 gram. Tekanannya 1 atmosfer katanya. Oke, tekanan 1 atmosfer. Tetapan udaranya ntar dulu 1 atmosfer, ditulis saja ya, seperti itu. Keterangan jangan sampai dilupakan. Terus tetapan penurunan titik beku air atau F air itu adalah 1,86 derajat Celcius per mol. Jika tetapan itu dan MR ureanya dikasih tahu, MR urea adalah 60. Berapa titik beku larutan tersebut? Oke, ditanyakannya titik beku ya, berarti titik beku. Sekarang, apa yang harus kita tahu pertama kali atau pertama kali? Itu untuk mengetahui sama ya, untuk mengetahui titik beku. Nah, di sini TTF. Itu yang tadi F0 atau titik beku awal ditambah delta TF. Nah, untuk tahu delta TF, kita harus tahu dulu kan persamaannya ya, KF M. KF-nya udah ada nih KF-nya di sini 1,86. M-nya udah tahu belum? Maka kita harus cari dulu M-nya. Ya. M-nya sama dengan, nanti kalian tulis lebih rapi ya, ke bawah-bawah aja. Ini karena lagi menjelaskan jadi mending ke samping-samping. Oke. Molalitas itu seperti biasa ya, berarti mol dibagi dengan dibagi dengan volume, atau kalau di sini karena biar udah disamakan sih penyebutnya, jadi satuannya udah dalam bukan volume, mol dibagi gram pelarut gitu ya. Oke, jadi untuk pertama itu kita cari dulu molnya, berarti 6 gram dibagi 60 dikali ya kalau di sini kan, karena konversi dari kilogram ke gram, 1000 per massa airnya berapa? 200. Ini 5 ya. Ini 1/10. 1/10 kali 5, 0,5 ya.
apa? Molal bagi satuannya. Oke. Udah ketemu 0,5 molal. Kita selanjutnya cari si delta TF-nya. Udah bisa cari delta TF? Udah bisa. Tinggal KF dikali M. Delta TF nih. Jadi delta TF-nya sama dengan KF. KF-nya berapa? 1,6 dikali 0,5 molal. Jadinya dibagi 2 aja ini. 0,93. 93 apa? Derajat Celcius. Nah, ini itu menunjukkan apa? Ini itu menunjukkan turunnya titik beku. Sekarang kita harus tahu dulu titik beku awalnya berapa kan? Ini kita udah ketemu si delta TF-nya 0,93. Ini ya. Kita bisa cari dong titik bekunya yang ditanyakan di sini kan. Nah, titik beku awalnya berapa sih? Titik beku awal air kalau pada 1 atmosfer itu adalah 0 derajat. Maka ini sebenarnya penurunan, jadi bisa minusnya di sini, bisa di sini sih. Tapi lebih baiknya ini aku salah ya tulis. Jadi minus aja. Bentar. Ini minus aja. Jadi tulisnya minus biasa. Wait. Gak mau dia balik jadi pena. Iya. Oke. Pokoknya intinya di sini kalau dia minus sebentar. Macet. Di sini minus ya. Gas juga. Oke, lanjut dari yang tadi karena ada sedikit kesalahan teknis. Nah, ini harusnya minus di sini, lalu kita bisa langsung 0 dikurangi berapa? Dikurangi 0,93. Jadi hasilnya min 0,93 derajat Celcius. Jadi ternyata ketika air murni ditambahkan urea, air murni yang tadinya dalam suhu 0 derajat sudah membeku, nah jadinya turun, harus membutuhkan suhu lebih dingin lagi, yaitu sampai 0,93 derajat Celcius dulu, baru bisa dia membeku seluruhnya. Seperti itu. Udah ya?